Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama saum Ramadan kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dalam Al-Quran, saum Ramadan itu dijelaskan di dalam satu kelompok ayat, yakni surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Di luar itu tidak ada lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ikhwal saum Ramadan. Ada di dalam satu kelompok ayat, yakni surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Tentu saja ayat itu populer sekali dibaca oleh setiap orang dalam setiap kesempatan selama bulan Ramadan ini. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin, kata-kata la'alla dalam bahasa Arab disebut dengan harf litaraji, untuk sebuah pengharapan. Lawannya adalah laita. Itu namanya harf litamani, untuk sebuah pengandaian. Contohnya dalam Al-Quran tentu saja banyak. Di antaranya adalah wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti di akhirat orang kafir itu akan berucap, duhai seandainya aku hari ini jadi debu. Tapi ya tidak mungkin terjadi karena sudah terlanjur menjadi orang. Karena menjadi orang harus mempertanggungjawabkan semua amal. Seandainya jadi debu enak, tidak mempertanggungjawabkan semua amal. Nah, para ahli bahasa itu menjelaskan jika kata-kata la'alla yang tadi kita katakan sebagai harf taraji maujud setelah kata perintah, maka dikatakan yufidu ta'lil, memberi pengertian sabab. Sehingga kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maknanya adalah sabab kalian menjalankan kewajiban agama yang berupa puasa Ramadan, maka kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa baik sekarang ataupun seterusnya. Dari mana pengertian baik sekarang ataupun seterusnya itu? Dari fi'il mudhari' yang digunakan. Karena dalam bahasa Arab fi'il mudhari' itu memiliki fungsi zaman sekarang atau zamanul hal sampai pada zaman akan datang atau zaman mustaqbal. Nah, yang menarik di dalam kelompok ayat tadi ada 4 kali kata-kata la'alla. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, yang kedua adalah la'allakum tashkurun, yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, yang keempat adalah la'allahum yattaqun. Dibuka dengan la'allakum tattaqun, harapan menjadi hamba Allah yang bertakwa, juga ditutup
dengan la'allahum yattaqun, harapan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Berdasarkan fakta itu kemudian diambil pengertian oleh para ulama bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dinamakan sebagai madrasah ketakwaan kepada Allah. Desain yang datangnya dari Allah agar hamba-hambanya ini masuk di dalam satu proses tazkiyatun nafsi atau pensucian diri untuk bisa tampil sebagai hamba Allah yang memiliki derajat amat tinggi, yaitu al-muttaqin tadi. Dalam proses itulah harus bersyukur dan dalam bimbingan Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan, agar kalian membesarkan Allah, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin, dalam semua ibadah itu ada aspek fikihnya, juga ada aspek hikmahnya, gitu ya. Ada aspek lahiriahnya, ada juga aspek batiniahnya. Aspek lahiriah puasa, kita disuruh menjaga, menahan diri dari makan, dari minum, hubungan suami istri semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tentu lebih dari itu adalah menahan diri dari segala hal yang menjadi pembatal pahala puasa. Jangan sampai seperti yang disabdakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'u wal atasyu. Berapa banyak orang yang berpuasa sementara dari puasa itu tidak membekaskan sesuatu kecuali lapar dan dahaga. Makanya kemudian disuruh menyempurnakan puasa itu bukan saja aspek lahiriahnya, juga aspek batiniahnya. Dengan begitu dia akan membesarkan Allah, menomorsatukan dibanding yang lainnya, sehingga semerdu-merdu suara adalah suara kitab suci, semerdu-merdu seruan adalah seruan azan. Nah, berproses di dalam tazkiyatun nafas atau pensucian diri, melewati satu fase atau stasioner yang namanya asyukru, bersyukur kepada Allah. Juga kemudian berikutnya dalam bimbingan Allah. Diriwayatkan ada orang Arab Badui tanya kepada Nabi, ya Muhammadu, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Hei Muhammad, itu ciri orang Badui kalau tanya kepada Nabi, ya Muhammad. Orang dusun yang jauh dari peradaban. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang lainnya mesti mengatakan ya Rasulullah. Kalau orang Badui tidak mau, walaupun beriman, dia tetap sebut ya Muhammad. Lo podo mangan kurma kok, kira-kira begitu ya. Kalau di sini podo mangan segone, lawune gak podo. Apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau memang dekat, kami akan berdoa dengan suara lirih. Ataukah Tuhan kita itu jauh? Kalau memang jauh, kita akan berdoa dengan teriakan keras. Nabi tidak menjawab, kemudian turun ayat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hei Muhammad, jika ada orang tanya kepadamu tentang aku, kau jawab aku dekat. Tidak usah teriak-teriak ya. Tidak usah membutuhkan toa 10 biji, tidak usah ya. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa siapa saja yang berdoa, idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku, falyastajibuli, maka hendaklah ia memantaskan diri untuk diijabahi. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh bimbingan ya, memperoleh rasyad. Hadirin, jika seseorang sudah masuk di dalam proses tazkiyatun nafs dengan menjalankan saum Ramadan yang kemudian endingnya adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa, itu derajat yang amat tinggi, dekat di sisi Allah dan dalam pembelaan Allah. Mereka lah yang diakui sebagai waliullah atau kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman, menindaklanjuti imannya dengan ketakwaan kepadanya. Inilah orang soleh, orang yang menindaklanjuti imannya dengan amal soleh, dekat di sisi Allah, berada di satu posisi yang mulia, sehingga dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, barang siapa yang membenci waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Ya. Luar biasa. Berdasarkan penggal hadis ini, para ulama mengambil satu kesimpulan, bahwa haram hukumnya membenci, memusuhi, membuli orang soleh, apalagi kemudian mengkriminalisasi, minal kabair, termasuk dosa besar. Karena Allah mengatakan, man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang padanya. Dan tentu barang siapa yang dapat pengumuman perang dari Allah, artinya binasa. Itu Ukraina itu ya, dapat pengumuman perang dari Rusia, wah enggak karu-karuan, hancur. Apalagi kemudian dapat pengumuman perang dari Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Cara pendekatan diri yang dilakukan hambaku kepadaku yang paling aku cintai adalah saat ia melaksanakan yang wajib-wajib. Saat ia melaksanakan yang fardu-fardu, menunjukkan bahwa ibadah wajib itu tingkatannya lebih tinggi daripada ibadah sunnah apapun bentuknya. Salat wajib lebih tinggi daripada salat sunnah. Puasa wajib lebih tinggi daripada puasa sunnah dan lain sebagainya. Jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Tengah malam bangun, qiyamul lail sampai subuh kurang 10 menit, senden tembok.
Ketiduran jam 7 bangun. Nah, itu. Akhirnya menjadi subha. Katanya salat subuh tapi waktunya duha. Namun demikian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah mengatakan ada di antara hamba-hambaku yang tekun melaksanakan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya, memberikan mahabbah kepadanya. Artinya untuk bisa memperoleh mahabbah, bisa memperoleh kecintaan dari Allah, tidak cukup yang wajib-wajib saja, harus dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Itulah satu cara untuk bisa memperoleh mahabbatullah atau kecintaan dari Allah. Jika sudah begitu, Allah mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka aku adalah telinganya saat ia mendengar. Aku adalah matanya saat ia melihat. Aku adalah tangannya saat ia bekerja. Aku adalah kakinya saat ia melangkah. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya Allah menjaga keseluruhan aspek hidupnya, keseluruhan gerak-geriknya, keseluruhan tindak tanduknya, tidak mendengar suara kecuali suara-suara yang diridhai oleh Allah. Karena ia masuk di dalam komunitas orang baik, komunitas ahlul khair. Makanya tombo ati onok 5 perkara itu salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Bukan wong kang soleh tutu ono, bukan begitu. Orang-orang soleh itu dijadikan komunitas pergaulan. Karena ahlul khair, kumpulan orang-orang yang gemar berbuat baik. Demikianlah Allah akan menjadi matanya saat ia melihat, sehingga tidaklah melihat sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah, tidaklah bekerja kecuali pekerjaan yang diridhai oleh Allah, tidaklah melangkahkan kaki kecuali menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Itulah siklus kehidupan orang-orang yang sudah memperoleh mahabbatullah. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idannahu. Jika ia minta sesuatu kepadaku, niscaya aku berikan. Jika ia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku berikan perlindungan. Luar biasa. Itulah waliullah yang memperoleh mahabbah atau kecintaan dari Allah. Mudah-mudahan saum Ramadan kita tahun ini memperoleh hasil yang optimal, memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, sehingga kita bisa memperoleh mahabbatullah, sehingga semua aspek hidup kita dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Aqulu qauli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.